Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Agustina Gemeli dan teman saya Jihan. Di sini kita akan membahas pertemuan ke-6, yaitu fungsi, tugas, dan determinan kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan tersebut dapat dijadikan sebagai sesuatu strategi kepemimpinan yang harus dijalankan dengan menggunakan sumber-sumber kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban yang dimiliki pemimpin secara bertanggung jawab, baik dalam situasi formal maupun informal. Menurut Sondang Pesiagian, fungsi kepemimpinan terdiri dari 5, yaitu 1. Pemimpin sebagai penentu arah. 2. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi. 3. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif. 4. Pemimpin sebagai mediator. 5. Pemimpin sebagai integrator. Dan salah satu fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi yaitu fungsi mengambil keputusan. Organisasi hanya akan bergerak secara dinamis apabila pemimpin memiliki kemampuan dalam melaksanakan kekuasaan atau wewenangnya sebagai pengambil keputusan yang akan atau harus dilaksanakan oleh anggota organisasi. Oleh karena itu, sebagai pemimpin harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Keputusan harus dibuat oleh pemimpin organisasi. 2. Pemimpin harus memahami teori pengambilan keputusan dan mempraktekannya. 3. Pengambilan keputusan memerlukan keberanian untuk dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku anggota organisasinya karena setiap keputusan pasti memiliki resiko. 4. Untuk pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi atau situasi memerlukan beberapa alternatif dan hanya memiliki satu alternatif yang resikonya negatifnya paling kecil atau rendah. 5. Pemimpin harus mampu menjelaskan kepada anggotanya tentang alasan-alasan memilih salah satu alternatif keputusan tersebut. 6. Pemimpin harus mampu mengkomunikasikan keputusan yang telah ditetapkannya pada anggota organisasi untuk dilaksanakan. Dan menurut Hadari Nawawi, fungsi kepemimpinan juga termasuk fungsi instruktif, di mana setiap pemimpin harus memahami bahwa di dalam posisi dan perannya secara implisit terdapat kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara efektif. Salah satunya diantaranya adalah kekuasaan atau wewenang memerintahkan anggotanya untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota organisasi. Untuk menjalankan fungsi instruktif ini, pemimpin perlu memperhatikan sebagai berikut. A. Fungsi instruktif tidak harus dijalankan secara otoriter yang berdampak pemimpin kehilangan kewibawaannya karena instruksi ditentang atau ditolak dan tidak dilaksanakan oleh anggota organisasinya. B. Kekuasaan atau wewenang tidak perlu mendorong seorang pemimpin bertindak sebagai penguasa yang tidak boleh dicampuri dalam pengambilan keputusan. C. Dalam pemberian instruksi, pemimpin harus memperhatikan faktor-faktor seperti usia, posisi, pengaruh dan sikap anggota di lingkungan organisasinya. Misalnya, untuk anggota organisasi yang usianya masih muda, perintah dapat diberikan dengan mengatakan, kamu mengerjakan yang ini dan saudara kamu mengerjakan yang itu. Yang ketiga, fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif ditempatkan sebagai utama yang diyakini mengetahui dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh anggota organisasi dalam bekerja. Untuk menjalankan fungsi instruktur,
ini pemimpin perlu memperhatikan sebagai berikut. Setiap dan semua pemimpin harus siap dan bersedia memberikan kesempatan pada anggota organisasi untuk berkonsultasi dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, perlu disadari bahwa pemimpin bukanlah manusia yang sempurna dan tidak mungkin mengetahui segala-galanya dalam membantu anggota organisasi menyelesaikan masalah organisasi maupun pribadi anggotanya. Yang ketiga, fungsi konsultatif. Tidak sekedar memberikan kesempatan anggota organisasi untuk menyampaikan masalah-masalahnya, tetapi juga anggota organisasi diberikan kesempatan menyampaikan kritik, saran, informasi, dan pendapat yang berhubungan dengan pekerjaan organisasi. Yang keempat, fungsi partisipatif. Fungsi partisipatif sebagai strategi kepemimpinan untuk mengefektifkan pemimpin mengikut sertakan anggota organisasi sesuai kewenangannya agar berpartisipasi aktif dalam berbagi yang relevan dalam manajemen. Mutakhir, partisipasi itu melalui kerja di dalam tim atau teamwork dengan semakin terpadu atau total quality management atau TQM. Yang kelima yaitu fungsi delegatif. Fungsi delegatif harus mampu mendayagunakan orang lain atau organisasi untuk diri dan atau organisasi untuk pemimpin, mampu membagi pekerjaan dan melimpahkan kewenangan pelaksananya, termasuk dalam mengambil keputusan sesuai batas kekuasaan dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada organisasi. Dalam kenyataannya, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab sangat penting bagi pemimpin atau manajer puncak dan pimpinan tingkat atas dan sangat bermanfaat serta penting artinya bagi pimpinan tingkat menengah dan bawahan, karena yang pertama, puncak pimpinan dan pimpinan tingkat atas mempunyai waktu dan kesempatan yang cukup menyelesaikan pekerjaan, masalah organisasi yang besar dan penting saja. Yang kedua, setiap tugas sesuai dengan berat ringan tanggung jawabnya dapat diselesaikan pada jenjang kepemimpinan yang tepat. Yang ketiga, memperbesar partisipasi dan menumbuhkan tanggung jawab pimpinan, tingkat menengah dan bawahan serta anggota organisasi. Dalam yang kedua, tugas-tugas pemimpin menurut Kartini Kartono tahun 2004 ayat 154 bahwa rekapitulasi dari tugas-tugas pemimpin yang bisa dibedakan dari tugas anggota biasa adalah dalam perurutannya, waktu yang relatif menjadi semakin pendek kualitas pekerjaan dan tugas pemimpin mengandung banyak sekali dimensi pembaruan, perubahan baru dan perubahan berbagai yang menjadi semakin dipercepat pada zaman modern. Pemimpin harus mampu menyusun kebijakan atau policy yang bijaksana dan mampu mengadakan seleksi secara cermat, tepat dari banyak alternatif, jadi memiliki kemampuan penentuan keputusan, decision making. Yang ketiga, determinan kepemimpinan. Menurut Kartono tahun 2004 ayat 175 mengatakan bahwa agar kepemimpinan perlu ada 3 determinan kepemimpinan, yaitu faktor orang atau pribadi. Pemimpin pada umumnya memutuskan perhatian kepada kepribadian pemimpin dengan kualitas-kualitas yang unggul. Beberapa orang beranggapan bahwa raja-raja dan kaum memiliki hak mutlak untuk menjadi penguasa dengan
begitu mereka merupakan hak waris. Yang kedua, faktor posisi. Seorang pemimpin ini tidak pernah bekerja dalam ruangan vakum, akan tetapi dia selalu ada dalam suatu lingkungan sosial. Jadi ia mempunyai satu posisi atau kedudukan dengan fungsi dan tugas pekerjaannya. Yang ketiga, faktor situasi atau tempat. Situasi khusus selalu membutuhkan tipe kepemimpinan yang khusus pula. Sifat-sifat pemimpin harus sesuai pas dengan kebutuhan kelompok yang bersangkutan, cocok dengan situasi tempat serta zamannya. Kepemimpinan menurut John Franz dan Bertram Raven, Kartini Kartono tahun 2004, ayat 177 dipengaruhi oleh 5 pengaruhan, yaitu 1. Kekuatan. 2. Kekuatan via pemberian penghargaan. 3. Kekuatan karena pengesahan. 4. Kekuatan oleh pemilikan suatu keahlian. 5. Kekuatan karena penyamanan diri dengan orang yang dikagumi. Sekian dari kami berdua. Mohon maaf jika kami ada kesalahan dalam perkataan atau pengejaan dalam pembacaan materi pertemuan ke-6 ini. Terima kasih.